semuanya, perkenalkan nama saya Yenis Arifah Mujia dari mahasiswa Universitas PGRI Jombang, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan nomor NIM 2560011. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang materi yang sangat penting dalam kajian linguistik, yang dimana yakni tentang fonologi, fonemik, dan fonemik. Melalui materi ini, kita akan memahami bagaimana bunyi bahasa terbentuk, digunakan, berfungsi, dan mampu membedakan makna dalam suatu bahasa. Mari kita bahas. Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui bahasa, kita dapat menyampaikan ide, gagasan, perasaan, maupun informasi kepada orang lain. Dalam proses komunikasi ini, bahasa tidak hanya terdiri atas kata dan kalimat, tapi juga tersusun dari bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Tentunya bunyi tersebut kemudian membentuk kata yang memiliki makna hingga dapat dipahami oleh penutur maupun pendengar. Jadi, pemahaman mengenai bunyi bahasa menjadi salah satu aspek penting dalam mempelajari ilmu bahasa. Nah, apa sih fonologi dalam kajian linguistik itu? Fonologi merupakan cabang ilmu linguistik yang membahas bagaimana bunyi-bunyi dalam bahasa yang tersusun saling berhubungan dan digunakan dalam proses komunikasi sehari-hari. Kajian ini tidak hanya melihat bunyi sebagai suara yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, tapi juga mempelajari tentang fungsi bunyi tersebut dalam suatu bahasa. Di dalam fonologi terdapat dua bidang utama, yakni fonetik dan fonemik atau fonemik. Fonetik mempelajari bunyi bahasa berdasarkan cara bunyi tersebut dihasilkan oleh alat ucap manusia, sedangkan fonemik atau fonemik merupakan bunyi bahasa berdasarkan fungsinya dalam membedakan makna kata. Nah, kalian pasti ingin tahu kan apa itu fonologi? Fonologi menurut Haiman merupakan studi tentang sistem bunyi dalam suatu bahasa, yang artinya fonologi tidak hanya mempelajari bunyi secara terpisah, tapi juga mengaji bagaimana bunyi-bunyi tersebut tersusun menjadi suatu sistem yang teratur dalam bahasa. Dengan kata lain, fonologi mempelajari pola, struktur, dan hubungan antar bunyi ujaran yang digunakan penutur dalam berbahasa. Pola tersebut menjadi dasar membentukkan kata sekaligus menyampaikan makna dalam suatu bahasa, sehingga setiap bunyi memiliki fungsi tertentu dalam sistem bahasa. Nah, sekarang kalian ingin tahu nggak sih apa tujuan utama dari kajian fonologi? Tujuan utama dari kajian fonologi yakni memahami berbagai perangkat yang membentuk sistem bunyi dalam bahasa. Perangkat ini perlu kita pahami agar kita mampu menggunakan bahasa dengan baik dan benar. Dengan memahami sistem bunyi, kita akan lebih mudah mengucapkan kata secara tepat, membedakan makna yang dihasilkan oleh perbedaan bunyi, serta memahami aturan-aturan bunyi yang berlaku dalam suatu bahasa. Ada juga manfaat dari fonologi, yakni Nah, yang kedua ada fonemik. Apa sih fonemik itu? Fonemik merupakan cabang dari fonologi yang memusatkan kajiannya pada bunyi bahasa berdasarkan fungsinya sebagai pembeda makna. Fonemik tidak hanya mempelajari bagaimana bunyi yang diucapkan, tetapi juga meneliti fungsi bunyi tersebut dalam sistem komunikasi suatu bahasa. Bunyi dipandang sebagai satuan terkecil yang bersifat fungsional, hingga perubahan satu bunyi saja dapat mengubah arti atau identitas sebuah kata. Oleh sebab ini, fonemik memiliki peran yang sangat penting dalam memahami hubungan antara bunyi dan makna dalam bahasa. Menurut Pick, terdapat 4 prinsip dasar dalam menentukan bunyi bahasa, yakni Nah, yang ketiga ada fonemik. Apa sih fonemik itu? Fonemik merupakan salah satu cabang fonologi yang berfokus pada fonem sebagai satuan bunyi yang terkecil, yang mampu membedakan makna kata, berbeda dengan fonetik yang mempelajari bunyi dari segi fisiknya saja. Fonemik lebih menitikberatkan pada fungsi bunyi dalam sistem bahasa. Dengan kata lain, fonemik membahas bagaimana sih suatu bunyi bekerja sebagai bagian dari sistem bahasa hingga mampu membedakan makna antar kata. Nah, menurut Nur Aini dengan rekan-rekannya, fonem merupakan unit bunyi terkecil dalam bahasa yang dapat membedakan makna kata. Fonem memang tidak memiliki makna secara sendiri, tetapi memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem bahasa. Perubahan satu fonem saja dapat menyebabkan perubahan arti dari suatu kata.
Sebagai contoh, kata paku dan baku. Kata ini memiliki susunan bunyi yang hampir sama, tetapi maknanya berbeda ya. Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan bunyi P dan B. Hal ini menunjukkan bahwa kedua bunyi ini merupakan fonem yang berbeda karena mampu membedakan arti kata. Nah, jadi dari ketiga materi kajian fonologi ini saling berkaitan ya, dan sangat penting dalam memahami sistem bunyi bahasa. Dengan mempelajari materi ini, kita dapat memahami bahwa setiap bunyi dalam bahasa memiliki fungsinya masing-masing, baik dalam pembentukan kata maupun dalam membedakan makna. Demikian pembahasan mengenai fonologi, fonemik, dan fonemi. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat, menambah wawasan, dan membantu teman-teman memahami sistem bunyi dalam bahasa dengan lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan video ini serta menyimak hingga sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen agar kita tidak ketinggalan dengan materi selanjutnya. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.